Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Lina Puspita Dewi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Blora. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching pada supervisi akademik. Pada video berikut, saya akan memberikan diseminasi terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE terlebih dahulu. Baru kemudian saya akan mempraktekkan coaching pada supervisi pada rekan sejawat. Proses supervisi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran, dan juga percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. In this occasion, I'd like to share my study about pembelajaran berdiferensiasi and KSE. So, now let me explain it in Indonesia to avoid misunderstanding. First, we have to know that pembelajaran berdiferensiasi or KSE, it has already done in our class. Jadi sebenarnya ini kan sudah kita lakukan di kelas kita. Mengapa kita harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama karena adanya keberagaman murid. Kita tahu kalau murid kita itu beragam, mulai dari latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya, kemudian juga dengan tingkat kesulitan yang mereka hadapi di kelas, khususnya di kelas kita, di kelas bahasa Inggris ini. Kemudian juga bagaimana mereka menguasai keterampilan yang kita berikan. Ada yang terampil reading tetapi kurang terampil di speaking, ada yang terampil di listening tapi kurang terampil di writing. Kemudian minat mereka juga bermacam-macam, itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, definisi dulu. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa toh? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan. Bagaimana seorang guru itu membuat keputusan berdasarkan common sense atau yang masuk akal, di mana keputusan ini dibuat dengan berdasar kepada kebutuhan murid. Nah, keputusan-keputusan ini terkait dengan apa saja? Ada 5 hal yang terdapat atau yang harus kita perhatikan ketika membuat keputusan. Yang pertama adalah kurikulum. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran kita tentunya berlandaskan kepada kurikulum. Dan kurikulum ini pada pembelajaran harus jelas. Tidak hanya guru yang paham, tetapi murid kita juga harus tahu kurikulum yang kita gunakan itu apa. Yang kemudian yang kedua, bagaimanakah kita akan merespon kebutuhan belajar dari murid-murid kita. Yang ketiga, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid-murid kita ini, membuat mereka termotivasi sehingga dapat belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai seorang guru kita juga harus membuat keputusan yang tepat untuk manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini penilaian tidak hanya 1 kali asesmen selesai, tidak, tapi ini terus berlanjut. Oke, dan then ini yang dari tadi saya bicarakan, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar sendiri, kalau menurut Tomlinson itu dibagi menjadi 3, ada 3 aspek. First is readiness atau kesiapan belajar, and then the second is passion atau minat murid, dan yang ketiga itu adalah the student profile. Jadi profil atau cara belajar dari murid-murid kita. Terkait dengan 3 aspek tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam metode pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Kalau konten ini, yang dimaksud konten adalah isi materi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Ini terkait dengan profil belajar siswa. Ada siswa kita yang auditory, lebih mudah untuk paham ketika mendengarkan sesuatu. Ada yang visual, jadi harus melihat. Mungkin kita dalam prosesnya menjelaskannya pakai video.
dan lain-lain. Kemudian diferensiasi produk ini yang terkait dengan bentuk assessment yang kita berikan kepada murid kita. Hasil akhir dari pembelajaran itu nanti berupa apa itu dapat beragam. Contoh, kita dapat meminta murid untuk menjelaskan pemahaman mereka dengan menggunakan poster bagi murid-murid yang suka untuk menggambar, atau mereka bisa menggunakan tabel, atau mereka bisa juga untuk menggunakan PowerPoint, video, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan KSE, apa hubungannya pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE? KSE sendiri itu adalah kompetensi sosial dan juga emosional. KSE ini berpengaruh kepada proses pembelajaran karena kondisi sosial dan juga emosional siswa itu akan berpengaruh bagaimana mereka akan menyikapi pembelajaran yang ada di kelas. Nah, KSE ini harus kita perhatikan dan harus kita kembangkan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness, and then manajemen diri atau self-management, kesadaran sosial, social awareness, kemampuan berelasi atau relationship skill, dan yang terakhir adalah responsible decision making. Jadi siswa itu tidak hanya sekedar belajar materi, tapi mereka juga harus bisa memahami dirinya sendiri, memahami keadaan sosialnya, dapat memanajemen atau mengatur diri sendiri, bisa berelasi dengan orang lain, dan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab atas diri mereka. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau KSE ini, sebenarnya saya sudah ada contoh modul ajar atau RPP-nya yang nanti akan saya share. Jadi setelah sesi ini nanti saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk berkenan dilakukan supervisi. Jadi untuk RPP atau modul ajarnya nanti akan saya share. That's all about pembelajaran berdiferensiasi and KSE. Thank you very much for your attention today and your participation. I do hope that we can meet in the next meeting, and I do hope I can do to supervise your teaching and study precise in your classroom. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mister. Oke, good afternoon. Selamat siang. Ini kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Oke, siap. Oke. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati, untuk hari ini nanti saya akan melakukan supervisi di kelasnya MU terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Oke, untuk hari ini nanti kelasnya di kelas mana ya? Di kelas 11 MPLB 1. Kelas 11 MPLB 1. Untuk materinya? Analytical Exposition Text. Analytical Exposition Text. Nah, analytical ini untuk tujuan pembelajaran yang khusus untuk hari ini, pertemuan ini tujuan pembelajarannya Oke, apa? tujuannya nanti rencana supaya mereka bisa membuat teks Analytical Exposition Text itu dengan bahasa mereka sendiri. Tapi topik diskusinya sudah kita tentukan. Oke, siswa membuat teks analytical. Teksnya ini nanti mereka membuatnya individual atau in Mereka group? buat grup ini grup. In group. Oke. Kalau dari MU sendiri terkait supervisi hari ini, area yang ingin dikembangkan itu yang di bagian apanya? Lebih ke language feature-nya nanti. Jadi kebahasaannya nanti kemudian jadi apa yang ada di dalam teks itu kira-kira apa aja yang elemen-elemen yang muncul itu seperti apa, seperti language feature conjunction seperti itu, antar penghubung antar paragraf, kemudian tenses yang digunakan, ya seputar itu. Oke, kebahasaan ya berarti. Kebahasaan. Terkait untuk strategi pembelajaran sendiri untuk hari ini nanti kira-kira mau pakainya tekniknya, modelnya yang nanti tak kasih tipek ya, jadi mereka nanti sebagai writernya, pemantiknya tak kasih ini teks yang
di dalam teksnya itu paragrafnya ada missing word atau some words seperti itu, supaya di situ nanti selain mereka melihat teks yang ada missing word-nya atau some words-nya, mereka bisa mengira-ngira. Jadi mereka belajar 2 kali, satu membaca, kemudian mendengarkan, kemudian mereka apa yang mereka dengar itu kira-kira tulisannya seperti apa. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita nanti anak-anaknya maksud saya akan belajar analytical, kemudian untuk hasil akhirnya mereka dapat menulis teks in group. Betul. Kemudian strateginya nanti pakai tipek. Alright. Jadi ini kita langsung saja ke kelas. Oh iya, atau bagaimana? langsung aja. Oke, kita lanjut ke kelas aja ya. Oke. Oke, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Why don't you ask me? How are you today, sir? Kenapa nggak tanya kepada isi? Okay, today I would like to introduce my supervisor, Miss Lina. We will say hi. Good morning. I'm sorry to interrupt your class, but you don't have to mind me. I will just sit here silently. Okay? Do you understand? Just say yes. Okay, Miss Lin ini supervisor to accompany me and you us in our learning. Jadi dari pembelajaran nanti Miss Lina sebagai supervisor MU untuk pembelajaran hari ini. Jadi just to watch us how you do the what we call it studying today. Okay, do you get it? Paham? Yeah. In our last meeting, did you remember what we are talking about? Pertemuan kemarin kita bicarain apa materinya? Okay, analytical export. Okay. I will give you later to remind what we learned last week. It's better you to write some missing word or 2 words and you will hear. Jadi silakan di buku kalian menulis ada missing word, ada beberapa kata yang hilang. Kalian itu kira-kira setelah mendengarkan nanti kira-kira itu apa? Ya, berhubungan dengan the last meeting. Jadi nanti ada teks, ada suara. Itu nanti suaranya ada beberapa kata yang tidak ada di situ, kalian tulis. Kayak missing lirik atau apa ya, subscribe ya. Okay, understand? Yes. Let's start it. Global pandemic. Global pandemic is a situation when a kind of disease attack all part of life's aspect in almost entire of the globe. Take, for example, the global pandemic of coronavirus diseases. Global pandemic now is part of life's phenomenon, but this evidence happen in dynamic ways. It sometimes goes down, stay stagnant, or even rise rapidly. There are some crucial reasons make this pandemic globalize rapidly. First of all, people's mobilization happen faster in most area of the world. On the way, they meet and interact each other, and it becomes the bridge for spreading the virus. When people arrive at a new place, he or she starts spreading to its host. The host will soon spread to others. It happens rapidly and covers the entire places. Secondly, some people haven't realized yet the impact of the virus. Not all the people live in a place where the information spread faster. Those who are living in remote area will get this information a little bit late than those who are living in town. It will make them don't have any good preparation to prevent the virus. The result is they got infection unconsciously. In brief, I strongly believe that by reducing the number of traveling, applying lockdown system, and educate people about virus will stop global pandemic. Again, lagi. One more. Satu lagi lah. Kenapa? Sakit pusing. Nah, let's check it out. Oke, kita coba pertama ya. Oke,
Kamu juga barusan ini. Coba. Global pandemic. Global pandemic is a situation when a kind of disease attack all Oke. Diseases. Itu kan di baris kedua ada tulisannya. Ketemu. Oke, berarti nomor 1 diseases. Ya, penyakit. Jenis penyakit ya. Oke. Disease. The line 2 ya, baris kedua. Ketemu? Diseases. Ya, oke. Lanjut. Oke, I've done. When you see this text, what kind of the text? Jenis teks apa kira-kira? Ada artikel? Expression text. The next question, which one the connecting word? Kata hubungnya antar paragraf itu yang mana aja? First of all, secondly, okay, we got two. And what tenses used in this text? Jadi menggunakan tenses apa? Tenses. Simple, present. Okay, next question. What can you see it? Okay, we have topic discussion today. I will ask you to choose one of them. Ya, jadi ada beberapa topik diskusi yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian pilih salah satu dan nggak pilih sama. Ya. Oke, dari sini berarti 2 kelompok ya, 2, 3, 2, 3. Ini berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Oke, anggap aja. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Udah 2, 2, 2, 2. Oke. Okay, from this topic discussion, 3 orang, ya, kamu diskusi dari sekian itu kamu pilih salah satu. Kamu pilih salah satu. Kamu pilih salah satu. Kamu pilih salah satu dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti dari sini, ya paham, ya, you choose one, only one topic. Dari sini dulu. Kamu berapa? 1. Oke, 1, 2. 1. 1. Oke. What number? What number? What number? Jadi kalian memilih salah satu yang akan kalian buat nanti teks analytical expression teksnya dijabarkan lebih lanjut. Ya. You may cross. What number? Nomor berapa? 5. Okay, today is the last what we call that session for our material today. Jadi itu sesi terakhir untuk hari ini. Our study today, pembelajaran. Jadi is your homework, ini PR-nya. Silakan do on your own. Jadi based on your group, dikerjakan sendiri berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, tadi sudah di choose which one your topic discussion. Topic discussion sudah dipilih from number 1 to 12. Ya, jadi nomor 1 sampai 12 sudah diputuskan. Silakan didiskusikan, dibuat teks analytical exposition. Oke. Nah, silakan dilanjutkan di rumah. Silakan sekarang ditutup pembelajarannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Oke, see you. See you. Oke, selamat siang MU. Oke, selamat siang. Pada pertemuan kali ini sebagaimana yang kemarin sudah kita sepakati ya, Ya. pasca saya kemarin mengamati kelas di mana MU mengajar waktu itu, hari ini kita akan mengevaluasi hasil dari supervisi yang telah kita lakukan bersama. Baik, kemarin berdasarkan hasil dari pra-observasi, MU menyatakan bahwasannya untuk kegiatan pembelajaran pada kelas tersebut itu tujuannya adalah untuk bagaimana supaya anak ini mampu menyusun teks analytical. Iya. Kemudian
siswa juga mampu untuk memahami dan juga menggunakan ciri dari kebahasaan analytical exposition itu sendiri. Area pengembangannya di sini lebih ditekankan kepada language features atau ciri kebahasaan yang meliputi tenses dan juga conjunction. Dan strategi yang diterapkan di sini kita memakainya TPEC, Technological Pedagogic Content Knowledge. Nah, pada supervisi kemarin itu ada beberapa hal, ada beberapa temuan yang saya dapatkan. Ini bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama untuk penerapan TPEC dalam KBM-nya itu kalau saya mengamati secara langsung kan sudah oke. Itu enhance mereka ketika listening. Kemudian yang selanjutnya terkait untuk pemahaman siswa, di mana itu kan menjadi tujuan utama ya. Yang untuk analytical itu penjelasannya sudah dijelaskan, tetapi dari yang saya amati siswanya ini seperti masih ragu-ragu, kurang bisa menangkap ya. Dan yang terakhir terkait dengan kegiatan untuk writingnya, kemarin itu kan in group, jadi untuk penilaiannya kita masih belum bisa in whole pada satu individu. Nah, dari hasil yang saya temukan seperti itu. Kalau dari MU sendiri, bagaimana pendapatnya yang supervisi? Apakah sudah benar ini yang saya catat di sini, atau mungkin dari MU ada penilaian sendiri? Kemarin saya nggak kayak gitu. Udah seperti itu, lebih ke ini. Jadi mungkin dari saya sendiri itu kurang literasi digitalnya mungkin kurang. Itu yang mungkin harus saya tambah lagi. Kemudian untuk anaknya juga, siswanya itu motivasinya itu juga perlu di support terus. Artinya dari mungkin minggu ini semangat, tapi kan minggu depan belum tentu semangat lagi. Oke, hari ini paham, tapi kan belum tentu minggu depan masih ingat lagi. Jadi itu yang jadi PR saya sebagai guru mereka, bagaimana maintain semangat motivasi belajarnya itu tetap selalu ada. Dan dimana saya juga perlu nggak cuma memperbaiki dalam hal TPEC-nya saja, tapi lebih ke ini membentuk karakter siswa itu harusnya dibentuk juga. Jadi saya nggak cuma fokusnya yang penting tersampaikan, yang penting anak tahu dan bisa selesai, nggak seperti itu sebenarnya. Jadi walaupun itu bisa dilakukan, itu paling hanya bisa berintir anak yang benar-benar paham dan tahu. Dan itu pun saya yakin ketika dibuat kelompok pun 4-5 orang, itu yang aktif hanya 1-2 orang, yang lain mau kemana gitu. Jadi itu yang PR saya sebenarnya. Nah, dari yang tadi disampaikan oleh MU, berarti kan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama tadi terkait dengan literasi digital, kemudian tentang motivasi dari siswa itu sendiri, dan juga bagaimana attitude mereka dalam pembelajaran dan melaksanakan tugas. Dari MU sendiri, dari pembelajaran selama ini, kira-kira yang sudah dilakukan itu sudah mendukung untuk bisa meningkatkan ketiga hal tersebut apa belum? Mungkin masih dalam proses ya, karena yang namanya guru kan long distance learning, jadi pembelajaran berkelanjutan, terus tidak bisa langsung kita puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Karena apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan hari ini itu belum tentu akan bisa diterapkan 5 tahun kemudian. Jadi kita harus terus bertumbuh sesuai dengan zaman anak-anak sekarang, seperti itu. Jadi harus terus bertumbuh. Ya, luar biasa. Nah, terkait hal tersebut, untuk rencana kedepannya bagaimana untuk menanggulangi menjawab tantangan-tantangan itu? Jadi PR-nya tadi. PR-nya sebenarnya PR kita bareng-bareng. Jadi dari saya pribadi pun harus improve dalam hal skillnya, nggak cuman dalam hal misalkan pedagogiknya sudah bagus, cuman sekarang kan yang namanya era digitalisasi itu kan terus berkembang, dan bahkan anak-anak sekarang itu lebih canggih menggunakan aplikasi daripada bapak ibu guru itu sendiri. Jadi saya harus mengejar itu dulu ya. Jadi pedagogiknya kemudian keahlian membuat dalam membuat konten aplikasi itu juga harus harus saya kerja juga. Jadi untuk mengimbangi ketika anak sudah upgrade, kenapa saya nggak upgrade juga, seperti itu. Berarti untuk rencana kedepannya lebih fokus kepada
peningkatan kompetensi terkait literasi digital tadi Iya. ya, dan juga kemajuan teknologi. Kira-kira langkah nyatanya ini mau dimulai dari kapan gitu? MU mau mulai ikut diklat kah, atau mau mulai untuk belajar ini secara autodidak, atau bagaimana, itu eksekusinya kapan gitu? Oke, mungkin kita kan punya ada banyak platform ya. Itu sebagai salah satu motivasi saya untuk belajar seperti PM, kan ada sedikit ada aplikasi seperti Quizzes dan sebagainya kemudian Padlet itu kan ada di PMM. Kemudian itu bisa saya pelajari secara mandiri, karena banyak source di Google maupun di YouTube juga ada tutorialnya. Jadi itu bisa lebih cepat memahami, walaupun memang butuh waktu, tidak bisa langsung ahli pinternya seperti enggak. Iya. Seperti itu. Oke, berarti ini mandiri ya. Nah, mandiri itu kan tantangannya kadang kita ke diri sendiri ya, Iya. untuk maintain motivasi kita juga, kemudian semangatnya buat belajar. Nah, kira-kira untuk nanti yang evaluate dan juga yang bisa ngontrol supaya MU tetap konsisten nih sama niatnya untuk meningkatkan digital literasinya ini, siapa dan bagaimana gitu? Oke, jadi ini tantangan lebih ke instruksi ya pribadi. Jadi ini seperti ini. Kalau anak sekarang itu sudah sampai ke level C, kalau kita masih di level A, itu kan agak lucu juga. Ketika semua hal yang sudah digitalisasi seperti soal, kemudian ulangan, kok masih kertas, itu kayak udah nggak zaman seperti itu. Walaupun memang banyak celah untuk cheating, memang banyak di situ. Jadi bagaimana caranya kita bisa membentuk karakter mereka, di mana digitalisasi itu merupakan salah satu cara saja supaya lebih mempermudah anak supaya tidak gaptek, kemudian dari hal lebih simpel kita dalam menilainya kan tidak usah koreksi satu-satu. Kemudian kita kan juga punya aplikasi lain supaya tidak bisa untuk nyontek kan juga ada. Jadi itu harus dipelajari juga sebagai guru. Iya. Baik, luar biasa sekali ini, berarti MU sudah paham kemampuannya sampai mana, terus kapasitas siswa sampai mana, dan juga sudah punya rencana untuk kedepannya, termasuk untuk evaluasinya. Kebetulan ini tadi juga saya lupa memperkenalkan diri yang pasca ini kita didampingi sama PP saya, Pak Andang ini. Jadi beliau yang istilahnya mengawasi kinerja kita. Jadi terima kasih sekali MU untuk kerjasamanya. Kemudian untuk kemarin saya sudah diizinkan masuk ke kelas. Hari ini kita bisa membicarakan terkait hasil observasi dan supervisinya tadi, kemudian juga sudah berbagi rencana tindak lanjut ke depannya. Thank you so much. You're welcome. Ya, demikian tadi untuk percakapan pasca observasi kita. Hopefully we can meet again in another occasion. And we can discuss later about our student. Terima kasih, selamat siang. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata pada modul 2.3 yang telah saya laksanakan. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Dwijatmika selaku fasilitator, serta Bapak Andang Narendra selaku pengajar praktik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam mengerjakan aksi nyata tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, dapat mengirimkan feedback pada email yang tercantum. Salam dan bahagia.